Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran desain grafis percetakan yang saat ini sudah ada baru satu siswa atau Ariel, ada juga Gabrian yang sudah gabung. Silakan aktifkan kamera yang sudah ada saat ini. Silakan aktifkan kamera Anda untuk saat ini. Untuk Brian dan Ariel, karena di sini kita akan segera memulaikan pembelajaran kita tentunya. Oke, silakan diaktifkan kamera. Yang sudah gabung saat ini silakan aktifkan dulu kamera kalian masing-masing. Oke, sudah ada berapa yang bergabung. Oke, dan mengharapkan sebenarnya jam 9.30 kan yang ditentukan. Tentunya biasanya ada waktu untuk persiapan yang buat 3 menit untuk waktu persiapan. Maksudnya waktu itu digunakan baik tim supaya tidak lagi masih mengatur preparasi mengatur. Oke, jadi saat ini nanti kita akan masih dengan topik kita atau pembahasan kita tentunya di topik praktik secara virtual di saat ini, yang dimana Sir akan menuntun kalian dalam proses belajar secara tutorial penggunaan aplikasi. Dan aplikasi yang masih kita akan gunakan tentunya adalah aplikasi berbasis vektor, yang di dalamnya adalah aplikasi Adobe Illustrator. Oke, Sir buka dulu aplikasi yang ada. Tentunya bagi yang ada di rumah yang sudah download aplikasi ini atau sudah ambil di Google Drive-nya Sir, karena linknya sudah dibagikan di story di kelas 7, bisa lihat di situ, bisa cek dan bisa download supaya ketika proses seperti ini kalian bisa langsung coba juga di rumah, bukan cuma sekedar dengar tapi bisa langsung coba. Dan saya berharap juga mungkin kalaupun perangkatnya terbatas dan hal-hal yang lain, bisa join ke teman-teman yang lain, teman-teman yang memiliki perangkat PC desktop atau PC laptop di situ supaya bisa optimal. Tentunya berharap karena kita pastinya ke depan akan membuat satu project setelah materi-materi yang ada di sini sudah tersampaikan. Oke, saya buka dulu Adobe Illustrator-nya. Adobe Illustrator yang saya gunakan di sini adalah Adobe Illustrator Portable. Jadi kalian tidak perlu install ketika kalian mengambilnya di link yang sudah kasih di story di kelas. Bisa dulu. Oke, yang sudah gabung silakan aktifkan kamera supaya Sir juga di sini bisa tahu ketika kalian mengikuti kelas ini apakah mengikuti secara langsung atau tidak. Ini ketika kalian cuma matikan atau hanya mematikan kamera itu bisa jadi sama dengan teman-teman yang lain yang tidak ada saat ini. Jadi kenapa selalu mengingatkan kalian untuk selalu mengaktifkan kamera. Saya bisa mengikuti proses yang ada. Ya, ini sudah ada tampilan awalnya. Kita ganti dulu. Ya, jadi seperti biasa, pasti tampilan awal akan seperti ini, polos, tidak ada apa-apa. Kita bisa tekan Ctrl N atau ini di sini di menu bar. Oke saja di sini. Oke, pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang ada beberapa tools yang sudah difungsikan, digunakan. Ada beberapa hal. Tapi masih ada banyak di sini yang harus dikasih tahu juga di sini. Karena fungsi-fungsi tools di sini juga sangat penting. Tapi kita bukan cuma hanya di penggunaan tools di sini,
tapi nanti kita akan ke namanya Pathfinder, mengaktifkan Pathfinder. Nah, di mana Pathfinder ini nanti akan berguna sekali ketika kalian untuk menggunakan mungkin penggabungan dan hal-hal yang sebagainya yang berhubungan dengan kinerja kita nanti. Oke, ini Pathfinder-nya, ini bisa kita add sebenarnya misalnya, atau bisa tekan Ctrl Shift F9. Nah, shortcut-nya Ctrl Shift F9. Nah, sekarang sudah muncul di hadapan kalian. Memang ini agak kecil. Tidak bisa dibesarkan memang. Ini agak kecil, Pathfinder ini. Dan tip Pathfinder ini ada berapa mode? Ada shape mode, ada yang Pathfinder-nya. Ada mode Unity, Unite, minus front, intersect, exclude. Nah, apa saja dari fungsi-fungsi ini nanti kita akan coba. Kita mulai dulu dengan Unite. Nah, Unite ini atau Unity atau bisa dikatakan keseluruhan digabungkan jadi satu kesatuan untuk United, satu kesatuan. Nah, tentunya dari namanya seperti itu pasti kita tahu, DP fungsinya seperti apa. Yang jelas fungsinya adalah menyatukan beberapa objek di dalam. Oke, misalnya buat dulu. Ini bisa klik kanan bentuk bulat atau kotak. Nah, tentunya buat dulu kotak. Nah, karena di sini ada fill-nya itu warna putih dan stroke-nya warna hitam, makanya kita perlu diubah. Jadi ketika kalian mendesain sesuatu, jangan lupa untuk selalu perhatikan dulu warnanya. Karena background kita atau latar belakang kita itu warna putih, secara garis secara warna dasar kita atau lembar kerja kita, maka pada baiknya ini untuk diubah. Ubah dulu, kita bisa klik 2 kali, ambil warna merah saja. Yang sudah ada di warna merah, atau di warna merah. Stroke-nya kita ganti ke transparan saja. Nah, ganti ke transparan, kita bisa klik ini, supaya tidak ada garis tepi, supaya hasil yang didapatkan betul-betul sempurna. Oke, kita ke shape-nya atau bisa tekan tombol M to create shape-nya. Nah, ini ketika ada warna ungu muncul, itu menunjukkan bahwa ini adalah poin yang sama antara wake dan height. Atau kita bisa tekan shift di keyboard. Ini yang sudah sampaikan juga. Nah, ini angka yang sama. Ini sudah double banyak sekali. Nah, ini ada dua kotak di sini. Nah, sekarang fungsi dari Pathfinder ini, dari shape mode ini kita akan gunakan. Oke, nah di sini ada kotak dan kotak lagi. Nah, di mana kotak ini ketika mungkin serletakkan di sini, oke, ini begini. Nah, ini belum menyatu kedua objek tersebut. Kenapa demikian? Karena dia masih stand alone sendiri, masih belum digabungkan. Jadi kalau pindahkan, akan terpindah secara sendiri. Nah, tapi ketika kita memakai Pathfinder ini dengan shape mode Unite, dia akan otomatis menggabung atau akan join bersama-sama. Tapi kita harus seleksi apa saja yang kita akan gabungkan di situ. Karena cuma 2 shape di sini, maka klik dulu, diseleksi kedua objek tersebut. Boleh seperti ini, langkah seperti ini, atau bisa klik tahan dan tahan Ctrl Shift untuk tahan Shift baru diklik objeknya. Bisa seperti itu atau diseleksi seperti ini. Tergantung kebutuhan. Nah, setelah kedua objek ini diseleksi, kalau cuma salah satu tidak akan jadi fungsinya. Jadi harus seleksi lebih dari satu objek.
Ini sudah diseleksi dua-dua. Oke, kasih besar dulu supaya lebih jelas. Karena kan kalau ada yang menggunakan HP tidak terlalu jelas sih. Oke, ini sudah terseleksi dua-dua. Nah, dan ketika klik, ini dia. Pad yang tadi dan angkor yang tadi yang ada di sini itu hilang. Nah, itu menandakan bahwa ini sekarang sudah satu gambar. Jadi kalau saya pindahkan, jelas seperti itu. Nah, bisa seperti ini. Sekarang hal yang kedua, ini sudah jadi satu. Share copy, bisa tahan alt. Dia akan menduplikasi. Ketika kita tahan alt, saya pilih dulu, tahan alt di keyboard dan kita klik, dia akan menduplikasi objek yang kita pilih. Oke. Nah, baru hal yang kedua, ini ada namanya minus front. Minus itu adalah sisi negatif atau menghilangkan atau pokoknya seperti itu. Nah, front ini adalah bagian depannya. Dia akan menghilangkan, sama juga dengan model yang ada gambar ini, ada dua shape menunjukkan di sini. Nah, yang satu itu agak putih, yang satu itu berisi. Nah, buktinya seperti ini. Ini kecil. Sorry. Dengan shift supaya presisi. Taruh di sini, letakkan di sini. Nah, nantinya karena objek kedua tadi yang ini dia yang kecil, shape yang ini yang lebih kecil, ini bagian atasnya atau bagian frontnya. Maka ketika klik ini dia nanti minus front, maka sisi atasnya akan hilang. Oke, ini sudah ada. Atau kasih warna berbeda supaya ada lihat. Ini kan dapat lihat. Ada dua shape di sini. Baru seleksi dan pakai minus front. Oke, sekarang yang shape yang di dalam tadi sudah hilang. Itu menandakan bahwa bagian atasnya hilang secara minus. Oke, boleh paham kan sampai sini? Jadi objek kita sudah lebih bermodel lagi. Bukan lagi kotak, sudah ada tampilannya. Ini kita bisa gunakan dengan menggunakan objek. Nah, baru berikut intersect. Nah, kalau intersect ini adalah bagian kebalik bagian yang diisinya itu adalah bagian dalamnya. Gimana yang mau bilang? Nah, ini kita kasih contoh seperti ini. Buat shape baru lagi, tapi akan pakai bulat lingkaran. Dan shift supaya presisi, dikasih objek warna yang berbeda supaya kelihatan. Besar lagi. Akan menyentuh objeknya. Nah, kedua shape ini saling berbentuk seperti ini. Nah, ini ada dua objek yang masih terpisah lagi. Sekarang diseleksi dua-dua dan dipakai intersect. Nah, intersect ini objek yang ada di lingkaran ini yang akan tersisa, yang lainnya dia akan buang. Seperti ini. Jadi dari bagian ini, kalau kasih dekat, kalau ini mungkin kelihatan, mungkin agak kurang kelihatan karena padnya itu agak berwarna tipis, agak tipis. Di sini ada lingkaran, makanya perlu juga untuk dilakukan di rumah sambil melihat video ini. Kalaupun ada laptop, boleh dilakukan supaya bisa kelihatan di situ. Atau begini saja, saya kasih besar lagi objeknya supaya lebih kelihatan lagi efek perubahannya. Nah, jadi di lingkaran ini yang akan tersisa. Di lingkaran ini akan tersisa dan bagian di luar dari lingkaran itu akan hilang. Tapi bukan cuma dari lingkaran ini saja, tapi di bagian shape yang ada di dalam juga akan memotong juga hal tersebut. Makanya ketika seleksi dua-dua objek, ini seperti ini. Sudah lebih model lagi tuh. Nah, itu lingkaran tadi. Jadi objek lingkaran tadi masih kelihatan. Ini dari potongan dari huruf M.
dan jadilah seperti ini. Nah, lebih bervariasi lagi objeknya. Kita tidak perlu membuat secara manual. Memang kita bisa buat secara manual, tapi akan membutuhkan proses waktu yang sangat lama. Oke, saya balikan lagi dulu. Sekarang kebalikannya. Tadi intersect, sekarang exclude. Kalau intersect, dia ambil di bagian dalamnya, bagian dalam antara pertemuan dari dua shape ini. Kalau intersect, dia kebalikannya. Jadi kalau saya klik, tapi harus diseleksi dulu. Oke. Akan jadi seperti ini. Jadi yang tadinya yang tersisa ini, yang bagian putih ini, sekarang yang tersisa bagian sebaliknya, kebalikannya. Nah, jadi itu. Jadi kalau saya kasih tahu, nah dapat lihat itu. Tapi kayaknya lebih supaya boleh pakai teks. Misalnya multimedia. Nah, jadi satu logo yang menarik juga tuh di sini. So ada Palia. Ini merupakan logo-logo yang asal-asal jadi, tapi menarik juga ya untuk kita bisa gunakan. Nah, jadi seperti itu. Itu secara fungsinya. Geser, simpan dulu, diseleksi, dibuat jadi grup. Nah, ini perlu juga untuk dibuat jadi grup supaya dia akan ketika dipindahkan sekarang jadi gabung bersama. Tapi ini bukan berarti dia sudah menyatu di dalamnya. Ini masih fungsinya masih sendiri-sendiri, cuma dibuat dalam bentuk mode grup, mode bersama. Supaya kalau kalian ingin pindahkan, memindahkan objek tersebut, bisa di mana saja bisa. Seperti itu. Tapi kalau mau pisahkan lagi, klik saja objeknya dan ungroup. Maka multimedia tadi kita bisa pindahkan, ini juga kita bisa pindahkan. Seperti itu. Oke, anggaplah logo lah. Ini kita bisa terus begini. Oke, kita bisa bervariasi sendiri dengan menggunakan Smekly dengan tipe-tipe yang ada supaya lebih menarik lagi. Atau kalau kalian ingin membuat tipografinya sendiri dengan gaya kalian sendiri, silakan. Nanti ke depan setelah kalian pelajari tools fungsi ini, berharap kita bisa membuat apa teks-teks seperti ini atau font-font seperti ini. Saya taruh di sini, kasih warna yang agak beda, warna hijau. Jadilah seperti ini, seperti satu logo. Jadi digabungkan jadi satu grup seperti ini. Oke, sekarang hal yang kedua, bagian bawahnya. Ini bagian atasnya, sekarang bagian bawahnya. Fungsi dari yang ada di bawah ini. Nah, tentunya agak berbeda dengan fungsi yang bagian atas. Di sini ada divide, ada trim. Nah, kalau yang sudah biasa melakukan editing video, trim ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Karena ini dilakukan di editing video dengan kategori pemotongan. Baru di sini ada merge. Nah, merge juga ini istilah yang kalau kalian sudah terbiasa dalam hal-hal editing, kata-kata seperti ini sudah tidak asing lagi. Ada crop, crop juga sama, outline, dan minus back. Ada minus front, ada minus back. Minus front seperti ini dan minus back seperti ini. Oke, kita lihat fungsinya. Kita buat dulu objek, anggap ini yang sudah jadi. Kita buat dulu polygon. Nah, ini polygon kita bisa customize secara apakah kita dari segitiga. Nah, kenapa bisa berubah-ubah? Karena klik di keyboard itu tombol panah atas dan bawah untuk menambahkan poin-poin yang ada di shape tersebut. Kalau mau bikin banyak, silakan. Sampai jadi bulat biru. Bikin sedikit ya, seperti ini. Nah, anggaplah seperti ini. Cuma contoh. Oke, kalau kalian ingin merotate, sebenarnya bisa rotate seperti ini. Dengan klik bagian pojok atas, nanti ada dua lengkungan, garis pada lengkungan, itu kalian bisa rotate
objek kita, atau bisa klik rotate tool. Nah, rotate tool kita langsung tekan di mana saja pasti dia akan berputar seperti itu. Jadi seperti ini, mungkin supaya lebih presisi, servisif. Oke, sekarang kita tambah lagi satu shape supaya dapat lihat perbedaannya. Karena tidak bisa berlaku untuk ke satu shape saja. Saya tambah satu shape, anggap yang shape yang satu adalah bintang. Oke, seperti ini. Oke, dikasih warna berbeda supaya kelihatan. Oke, bintang ini nanti akan digunakan fungsi sebagai divide-nya. Oke, diperbesar. Besar dulu. Oke, substansi supaya presisi. Seperti ini saja. Atur sedemikian rupa supaya enak kelihatan. Kayaknya shape-nya yang kurang baik, kurang bagus. Cari yang shape yang bagus lah. Saya ganti dulu shape-nya. Yang tadi ada bintang, ada berapa sisi di situ. Turunkan satu. Nah, ketika Sir buat ini, yang tadinya bintangnya ada di bagian depan ya tadi. Sekarang bintangnya ada di bagian belakang. Kenapa demikian? Karena bintang lebih dulu lahir daripada shape ini. Itu menandakan bahwa bintang itu sudah ada di layer di bawah dari shape yang Sir baru buat. Bagaimana supaya shape ini ada di belakang bintang? Tentunya kita bisa klik kanan, kita pilih arrange dan send to back. Berarti pindahkan dia ke belakang. Nah, jadi seperti itu. Sekarang bintangnya ada di depan. Yang tadi, objek tadi sekarang ada di bagian belakangnya. Seperti itu. Oke, bisa diikuti ya. Untuk hal ini. Juga sedemikian rupa supaya bagus. Nah, sekarang diseleksi dua-dua dan di divide. Oke, setelah klik divide, nah, tidak ada efek tentunya di sini, tidak ada perubahan. Tapi di sini ada pad yang akan jadi di dalamnya. Jadi kalau klik ini dia direct, ini bisa dipotong-potong. Sorry, diperbesar supaya jelas. Ini seperti itu. Ini juga bisa dipotong-potong. Hasil dari potongan-potongan sampai yang dapat mutilasi begitu. Jadi seperti itu. Dari perpaduan dari dua objek tadi. Itu fungsi dari divide. Memang agak berbeda dengan yang tadi. Nah, ini Sir Control Z, dia kembali lagi. Oke, sekarang, nah ini kembali lagi ketika Sir pakai yang tadi, direct selection tool, tertarik tidak terpotong karena belum di-divide, belum dipisahkan. Oke, sekarang fungsi kedua, trim, pemotongan, hampir mirip sih sebenarnya. Nah, trim ini fungsinya rupa tadi sama juga, hampir mirip sih. Cuma dia ada di sini ada bisa bikin lengkungan seperti ini. Jadi kita bisa dapat objek-objek yang kita butuhkan dengan kita bisa ada lengkungan-lengkungan seperti ini dari hasil pemotongan yang ada. Dengan mengklik anchornya di situ. Nah, jadi kita bisa dapat seperti itu. Oke, balik lagi, Control Z. Nah, fungsi dari Pathfinder di bawah ini memang agak jarang sih kalau pasar jarang menggunakan hal tersebut. Tapi semuanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke.
Oke, sekarang ketiga adalah merge. Merge ini adalah penggabungan dari pet itu sendiri, karena pet finder itu bergerak di dalam dunia pet. Jadi ketika terseleksi dua objek dan klik hal tersebut, sebenarnya fungsinya juga sama di sini. Dia sudah digabung jadi satu, tapi di sini ada pet-pet yang terdiri dari bintang tersebut. Atau misalnya terbalik lagi, balik ke posisi awal. Nah, anggap saja shape yang ada di depan ini yang kita akan buat. Serapi mungkin. Dan seleksi dan merge. Nah, ini pun kita kalaupun ingin memisahkan, silakan, tidak masalah. Ingin misalkan seperti ini, oke. Jadi kura-kura. Nah, ini simbol kura, jadi simbol dari kura-kura. Jadi bisa jadi logo lagi di sini. Kita bisa taruh turtle apa kayak misalnya tambah huruf di sini, kita taruh turtle club. Kita atur fontnya di sini, misalnya fontnya kita ganti yang tetap yang terbaik saja di situ. Warnanya kita ganti ke warna putih. Lalu kita bisa rotate. Kita atur juga mungkin secara alignment-nya supaya di tengah. Kita bisa atur di sini juga banyak hal kita bisa atur di sini. Secara ukurannya kita bisa atur supaya tidak terlalu jauh. Besar. Turtle. Oh, ada tombol satu lagi. Oke. Nah, jadi kalau kalian ingin mengganti, menambahkan turtle kan itu apa ya? Kura-kura. Misalnya ini icon atau logo dari grup tersebut atau nama dari klub tersebut. Makanya akan jadi seperti itu. Baru bisa digabungkan jadi satu grup supaya kita bisa gunakan. Nah, ini sudah ada dua logo. Sudah ada dua logo di sini yang tercipta dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, sama juga dengan hal yang lain, cropping, outline. Kalau outline dia akan hilang semua warna dan dia akan ambil garis-garis yang ada di pet-pet tersebut. Kalau minus back adalah kebalikan dari minus tone. Hanya itu sih sebenarnya. Oke, sejauh ini mungkin sudah ada gambaran. Kira-kira, kalaupun ada yang suka ingin atau ada yang hobi di bagian dunia gamer, boleh bikin logo sendiri. Logo satu kurang klub atau bagaimana, silakan. Ketika kalian mahir, paham menggunakan aplikasi ini, kita bisa menggunakan hal tersebut. Nah, ini yang saya bilang juga yang lalu, karena vektor itu tidak menggunakan pixel, jadi kalau saya kasih dekat seperti itu, dia tidak akan pecah. Makanya, nah ini tidak akan pecah. Titik-titik pixel itu tidak akan kelihatan di sini. Tapi kalau kalian buat di Photoshop, pixel itu akan kelihatan. Tergantung dari kualitas pixel yang ada, jumlah pixel yang ada. Kalau pixelnya cuma sekian, mungkin lebih rendah, bisa jadi kalau kalian perbesar objeknya, pecah. Makanya pembuatan logo itu kebanyakan orang membuat itu di aplikasi ini atau di aplikasi CorelDRAW sebagai aplikasi. Dan ada aplikasi-aplikasi yang lain sih sebenarnya. Tapi pada umumnya banyak orang menggunakan aplikasi Adobe Illustrator atau CorelDRAW seperti itu. Nah, untuk penggunaan aplikasi CorelDRAW sebenarnya sama. Fungsinya dua-dua sama. Cuma mungkin karena dua developer yang berbeda, mungkin ada fitur-fitur yang ada di CorelDRAW tidak ada di AI. Demikian juga seperti begitu, kebalikannya. Oke,
Sampai di sini bisa dulu mengerti tentang Pathfinder itu sendiri. Ini kita sebenarnya bisa kombinasi, bisa atur-atur sih sebenarnya. Misalnya kita ingin membuat, ini tekan Ctrl plus dan Ctrl minus, atau kalian bisa pergi di zoom tool, bisa klik seperti itu, akan berusaha. Tapi kalau pakai shortcut akan lebih mudah lagi. Baru tekan H, adalah hand, adalah simbol hand, kita bisa, tidak perlu, kalau pakai ini tidak bisa sorong-sorong. Kalau kita pergi ke tools yang namanya selection tool, karena selection tool itu adalah tool seleksi. Nah, kalau direction selection tool itu dia akan bergerak kepada objek yang lebih detail lagi di sini. Yang cuma ini atau yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita akan pindahkan, ingin lebih baik lagi, lebih bagus lagi, bisa gunakan situ. Ini juga kita bisa atur supaya dia lebih agak berbeda, agak lonjong. Nah, lebih enak lagi tuh di sini. Kita bisa atur lagi, tambah lagi teks di bawah supaya lebih smackly. Kita atur di sini dan jangan lupa atur rotate-nya. Supaya lebih bagus. Ukurannya diperkecil. Dan kita atur lebih baik. Oke. Jadi semua digabungkan jadi satu grup supaya kita bisa memindahkan secara normal. Oke, sampai di sini ada dua hal. Nanti bisa coba-coba di rumah, bisa lakukan sendiri. Silakan dengan kreativitas kalian tentunya. Ketika kalian sudah mahir dan paham betul tentang penggunaan tools dan penggunaan fitur-fitur yang ada di Adobe Illustrator, kalian pastinya bisa membuat logo-logo tersebut. Logo-logo ini cuma dibuat tanpa ada perancangan. Sebenarnya ketika kalian merancang sesuatu harus direncanakan dulu. Tapi ini kan hal-hal yang kalau dibilang tidak direncanakan, tapi boleh juga untuk satu hal yang jadi menarik di sini. Dua logo yang sederhana, penggunaan warna juga harus diperhatikan supaya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, itu saja untuk saat ini. Silakan aktifkan kamera masing-masing. Kita akan foto bersama di sini. Oke, untuk Ariel, Natasha, silakan aktifkan dulu kamera kalian. Oke, taruh dulu di sebelah. Saya mau settingin dulu yang dibuka. Brian, silakan aktifkan kamera. Halo Brian, silakan aktifkan kamera. Apalagi di posisi atau gimana ini? Oke, siap. Atur posisi. Langsung atur dulu supaya bagus. Silakan atur ke sini. Supaya tampilannya kayak di screenshot. Oh, seperti ini. Oke, siap. Berhadapan di depan kamera, kasih jempol, menandakan hebat, dan 3, 2, 1. Jadi terima kasih kembali lagi untuk pertemuan kelas saat ini. Kiranya kalian tidak pernah absen, karena besok juga ada kelas. Kita juga ada kelas. Pertemuan kita masih ada di besok hari. Mempersiapkan diri sebaik mungkin karena kita akan mungkin membuat objek lah di sini. Akan menggunakan tools yang sudah ada. Serasa
apa yang kita pelajari saat ini tentang penggunaan atau pengenalan tentang fungsi-fungsi tools ini sudah dipahami, dan besok hari kita akan coba membuat satu objek tertentu yang menggunakan tools-tools yang sudah ada. Ini hal-hal yang simple, yang sederhana yang sudah jadi, kiranya bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, dan jangan lupa untuk mengisi absen kelas yang ada di kelas dojo tentunya, supaya bisa dapat poin, karena sistem penilaian besar adalah poin ketika kalian mengikuti kelas online, membuat tugas kita belum ada siapin. Tapi catatan itu tetap ada. Biasanya setelah selesai pembelajaran ini, apa yang kalian dapat saat ini itu dicatat, apa yang kalian pelajari di sini dicatat di portofolio itu. Oke, demikian dan see you next time.